Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Indonesia Bar. Kita masih berbincang bersama Kadiskar PB Kota Bandung, Bapak Gun-Gun Sumaryana. Pak Gun-Gun tadi disampaikan bahwa sudah adanya dalam tanda kutip PIC-PIC untuk menanggulangi ataupun juga memberikan pemahaman di kewilayahan untuk penanggulangan kebakaran secara tepat seperti itu nih Pak. Ada 30 kecamatan di Kota Bandung sendiri. Apakah hampir setiap 30 kecamatan ini ada atau seperti apa Pak? Jadi memang kan di Diskar sendiri ada 4 bidang. Ada bidang pemadaman dan penyelamatan, ada bidang penanggulangan bencana, ada bidang pencegahan, dan ada bidang sarana prasarana serta data informasi yang menyampaikan, membantu Diskar PB untuk memberikan edukasi juga ke masyarakat gitu ya. Nah tadi terkait dengan PIC atau Red Car. Red Car relawan-relawan pemadam kebakaran yang ada di 30 kecamatan, memang itu dipersiapkan oleh Diskar PB juga untuk tadi memitigasi atau melakukan pemadaman dalam pemadaman awal dan memberikan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya kebakaran, termasuk tadi potensi-potensi air apabila diperlukan. Nah itu salah satu yang menjadi tugas-tugas dari relawan pemadam kebakaran yang ada di kewilayahan. Oke, baik Pak. Nah ini terkait kebakaran sendiri, apakah juga peralatan yang saat ini dimiliki oleh Diskar PB, baik itu di UPT-UPT yang ada di Kota Bandung ataupun juga yang berada di Mako, dirasakan cukup atau tampaknya masih kekurangan dan masih butuh tambahan nih Pak? Kalau misalkan sekarang kan saya rasa sih kalau untuk urusan cukup ya pasti cukup, tetapi kan tetap kita juga harus melakukan perawatan. Kita juga harus melakukan inovasi. Kita juga kan harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Nah kan terus sarana prasarana yang ada di Diskar PB pun memang ada yang beberapa armada yang sudah umurnya cukup tua. Nah ini jelas perlu update, perlu upgrade juga, atau sarana-sarana lain yang diperlukan. Apalagi kan sekarang ada kendaraan listrik. Nah ini kan perlu juga ketika terjadi kebakaran untuk kendaraan listrik, kita harus punya sarana prasarana seperti apa. Jelas, istilahnya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian yang diperlukan sebagai pelengkap ketika terjadi penanganan kebakaran. Termasuk suplai air seperti hidran, seperti apa Pak di Kota Bandung sendiri? Kalau hidran memang kan kita juga senantiasa berkonsultasi dengan pengampunya, tetapi ada istilah negara tidak boleh kalah. Jadi kami juga memanfaatkan sumber air yang ada di kewilayahan, terus ada juga sumur resapan, ya kita manfaatkan, atau tandon air yang ada di masyarakat. Seperti contoh kemarin ketika terjadi kebakaran di Kecamatan Cidadap, kami memanfaatkan sungai yang memang debit airnya mumpuni untuk melakukan pemadaman. Oke, baik. Jadi tentunya ada wilayah-wilayah tertentu yang memang bisa disuplai airnya dengan seperti sungai dan tandon-tandon air ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah menarik sekali pemirsa, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Kadiskar PB Kota Bandung terkait juga kebakaran ini juga ada penyelamatan. Nah ini soal penyelamatan dan kebakaran banyak mana nih Pak di tahun ini Pak? Atau tampaknya dua-duanya masih cukup sama atau seperti apa? Kalau dilihat dari komposisi jelas sangat banyak penyelamatan. Karena kan tadi dari karakter pun ada penyelamatan manusia dan penyelamatan hewan. Jadi kalau tidak salah sudah sampai 1.700 penyelamatan yang dilakukan oleh teman-teman di Diskar PB Kota Bandung. Dan untuk kebakaran ada 329 sampai dengan hari kemarin. Karena kalau tidak salah hari kemarin pun ada kejadian kebakaran. Oke, baik. Jadi kasus penyelamatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Diskar PB itu cukup banyak nih Pak. Nah apa yang di tahun ini yang cukup mencolok dan mungkin viral di masyarakat nih Pak yang dilakukan oleh Diskar PB nih Pak? Yang paling terakhir, terbaru dan luar biasa adalah ketika ada anak sekolah, anak SMA kalau tidak salah, yang terjepit oleh pagar, yang mungkin saja mereka kan bercanda-canda gitu ya, masuk di pagar dan tidak bisa keluar lagi itu. Terjepit di pagar tersebut dan menghubungi Diskar PB Kota Bandung, teman-teman rescue akhirnya mengevakuasi, melakukan penyelamatan terhadap yang bersangkutan. Dan yang cukup viral juga ketika kami Diskar PB Kota Bandung melaksanakan evakuasi jenazah yang tergantung di Cimindi itu. Nah itu kan perlu
keahlian, perlu juga mental yang kuat. Karena yang dipeluk, yang diselamatkan itu orang yang sudah tidak bernyawa. Gitu. Oke, baik. Dan tentunya dalam proses penyelamatan sendiri ada teknis khusus ataupun juga tentunya keahlian khusus ya Pak yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan personil di Diskar PB Kota Bandung sendiri. Betul. Nah, untuk personil sendiri sekarang jumlahnya ada berapa Pak di Diskar PB? Di Diskar PB Kota Bandung kalau personil yang ada di yang bersiaga 24 jam itu kurang lebih per hari itu ada 90 orang. Wow, okay. Kurang lebih ada 50 di Mako, ada 10 di 4 UPT. Masing-masing UPT 10 orang. Jadi kurang lebih 90 dikali 3, ada 3 peleton. Berarti kurang lebih 270 ya. Okay. 270 yang ada untuk penanganan kedaruratan ataupun kebencanaan, termasuk penyelamatan. Oke, baik. Terkait penyelamatan tadi mungkin untuk orang ya Pak ya, betul. Ada juga penyelamatan untuk hewan. Apakah sejauh ini masih ditemukan di Kota Bandung Pak soal misalnya penemuan ular atau dan sebagainya atau tahun ini seperti apa nih Pak? Penemuan ular saya rasa itu masih sering terjadi. Sering terjadi dan ya Pak ya. Saya pun tadi ketika pagi-pagi kan hari Kamis tuh, Selasa Kamis kami menerima satuan pendidikan dari biasanya TK dan SD yang berkunjung untuk menerima edukasi terkait kebakaran di kantor Mako di Jalan Sukabumi. Kenapa kami batasi Selasa Kamis? Karena kalau misalnya kita buka, bisa saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kan kami juga khawatir ketika terjadi kedaruratan apalagi kebakaran kan manuver harus cepat. Itu pun beberapa kali kejadian kita harus amankan dulu anak-anak biar nanti manuver penanganan lebih leluasa. Ada juga ular yang baru ditangkap beberapa hari yang lalu dan itu akhirnya ya kita juga sampaikan juga kepada anak-anak TK, SD termasuk bahayanya istilahnya kalau misalkan ada ular jangan sampai melakukan seperti ini. Itu biasanya pada saat kurban ya Pak. Itu betul, sapi yang kurban pun sempat. Iya. Kita juga sempat evakuasi sapi yang terperosok ke selokan untuk dievakuasi oleh teman-teman. Oke, baik. Jadi menarik sekali. Jadi tugas dari rekan-rekan Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung ini tidak hanya melulu soal kebakaran, tetapi juga soal penyelamatan ya Pak. Yang acap kali sering masyarakat kayaknya paling cepat itu ketika kedaruratan langsung telepon 113 ya Pak ya? Betul. Oke, itu dia nomor yang paling mudah. Tadi sempat disinggung juga bahwa setiap hari Selasa dan hari Kamis itu ada edukasi untuk teman-teman atau adik-adik kita tingkat TK dan juga SD. Nah, ini apa pentingnya edukasi ini dan seperti apa nih Pak di lapangan sendiri? Jadi kan memang kita mengharapkan pemahaman terkait dengan bahaya-bahaya kebakaran khususnya juga itu bisa dipahami oleh anak-anak sejak usia dini. Jadi kan istilahnya kadang-kadang kan anak-anak juga tidak paham dampak-dampak ketika memainkan korek api gitu kan. Dan itu juga biasanya ada pendamping-pendamping baik guru atau orang tuanya. Kita juga berikan pemahaman juga kepada orang tua dan guru pendamping yang kebetulan datang juga berikan edukasi terkait dengan bagaimana menangani kebakaran sejak awal dan bagaimana yang penting adalah mengantisipasi termasuk tadi potensi-potensinya colokan yang bertumpuk atau jangan lupa mematikan alat masak ketika selesai melakukan aktivitas memasak. Oke, baik. Jadi pentingnya edukasi sejak dini. Jadi pada saat dewasa ini paham bagaimana penanganan kebakaran yang tepat ya dari tingkatan paling terkecil yaitu adalah keluarga ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, tidak hanya soal juga tadi kebakaran lalu juga penyelamatan. Soal kebencanaan ini juga menjadi tanggung jawab. Kenapa kok ada di bawah Diskar PB Kota Bandung? Nah, ini biasanya soal kebencanaan di Kota Bandung, apa yang menjadi juga fokus perhatian nih Pak terkait bencana yang paling banyak di Kota Bandung ini? Ya, bencana yang paling banyak ditangani oleh Diskar PB Kota Bandung khususnya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa kenapa Diskar PB juga menangani kebencanaan, karena kita mengampu 2 suburusan, kebakaran dan kebencanaan. Yang paling banyak tercatat di kami yaitu pohon tumbang, banjir dan longsor. Jadi ketika seperti sekarang cuaca yang dengan angin yang cukup kencang gitu kan, hujan juga yang cukup deras,
ini biasanya rentan juga terhadap pohon-pohon tumbang dan banjir. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan soal kebencanaan ataupun juga seperti apa bencana hidrometeorologi yang ada di Kota Bandung dan seperti apa rekan-rekan dari Diskar PB menangani ini karena tidak mudah tentunya untuk menanggulangi kebencanaan di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami dalam dialog di iNews Jabar.